Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berburu peninggalan tahun ya di bawah tahun 2010-an lah, yaitu telepon umum. Dahulu telepon ini merupakan alat yang paling dicari ya saat-saat kita sedang membutuhkan komunikasi. Jauh tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang sudah ada HP di kantong, gampang aja, mau dimanapun bisa. Kalau dulu kita itu pasti akan mencari pos-pos atau ya tiang-tiang telepon itu yang paling penting gitu kalau kita ada keperluan, karena memang alat komunikasi dulu itu jauh dengan yang sekarang kita pakai. Dan masih ada nggak ya sisa-sisa dari telepon umum itu? Dan saya akan putar-putar untuk mencarinya. Mudah-mudahan bisa kita temukan. Dan bagus-bagus kalau teleponnya masih ada, ya, karena ini akan, walaupun mungkin kalau kita temukan tuh udah nggak fungsi ya, tapi ya mudah-mudahan ada gitu. Tapi kalau nggak ya mungkin box-boxnya bisa kita lihat atau bekas-bekas tempatnya. Sekarang saya terus berusaha mencari sambil tengok kiri kanan, mudah-mudahan bisa saya temukan barang itu, barang yang sedang kita buru hari ini. Perlu diketahui bahwa alat komunikasi di tahun 2010 ke bawah itu memang sudah ada HP ya sekitar, tapi jarang yang memiliki. Sekitar tahun 2005-an HP itu udah banyak, tapi memang tidak sembarang orang karena harganya juga cukup lumayan. Saat itu mungkin penghasilan orang juga masih kecil ya. Jadi orang lebih mementingkan untuk hal-hal yang lebih perlu daripada sekedar telepon. Dan disinilah fungsi telepon ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Dan biasanya telepon-telepon ini umum ini biasanya ada di sekitaran halte, kantor-kantor pemerintahan, mall, atau kantor-kantor swasta, dan tempat-tempat strategis. Kadang-kadang di perumahan juga biasanya ada ya. Makanya saya terus berusaha mencari. Mudah-mudahan bisa kita temukan, bisa kita lihat. Generasi sekarang seperti inilah telepon yang kita gunakan zaman dulu ya, karena untuk keperluan-keperluan yang mendesak biasanya telepon ini digunakan. Kadang-kadang juga untuk ya mungkin sekedar ngobrol ke teman atau memberi kabar ke keluarga yang masih kerabat-kerabat gitulah, kerabat-kerabat dekat, teman, sahabat, atau lah keperluan-keperluan yang urgent. Kalau sekarang kan telepon bisa digunakan untuk apa aja ya. Kalau dulu ya memang cuma untuk komunikasi aja gitu antar teman atau antar keluarga. Nah, sekarang ini udah agak macet jalannya. Kita tunggu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perjalanannya. Karena ini di pertigaan lampu merah. Jadi kita harus sabar dan menunggu. Ya, saya akan berusaha cari jalan
yang lebih. Ya, sudah bisa. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan sambil berburu sisa-sisa alat komunikasi di tahun 90-an. Kalau tahun 90-an alat ini memang paling penting dan paling dicari. Kadang kalau kita lihat ya di film-film tahun 80-an seperti film Warkop, kita kan pernah ngeliat adegan bagaimana Mas Kasino itu berebut, atau ya banyak cerita-cerita lucu lah dari telepon umum ini, dan banyak kenangan buat orang-orang yang sekarang mungkin berusia 50-an. Telepon umum ini, atau kadang ada dua jenis telepon umum ini ya. Yang pertama yang menggunakan koin. Ini biasanya bentuknya biru panjang. Sementara yang satu lagi menggunakan kartu. Kartu ini belakangan ya, sekitar tahun 90-an ya, yang kartu ini. Kalau yang koin itu udah ada di tahun 80-an. Jadi dua jenis alat komunikasi umum buat masyarakat saat itu adalah telepon koin dan telepon kartu. Ada juga beberapa warnet ya. Warnet itu tempat telepon juga. Jadi kalau kita mau yang lebih eksekutif atau yang lebih lebih privat, nah kita masuk ke warnet. Dan warnet ini juga biasanya dulu ada sambungan langsung jarak jauh. Itu biasanya digunakan untuk menelpon saudara-saudara di daerah. Ini biasanya pada hari raya orang-orang daerah itu akan memenuhi warnet ya untuk berkomunikasi dengan saudaranya. Biasanya memang ramainya saat-saat menjelang hari raya. Sedangkan hari-hari biasa juga ada, tapi tidak sebanyak itu. Dahulu itu memang warnet menjamur ya di mana-mana. Orang usaha warnet itu udah keren banget dah. Pokoknya mantap punya lah kalau Anda udah punya warnet itu. Dan keren gitu. Tapi sekarang kita tidak sedang membicarakan warnet ya. Sekarang kita terus berburu. Mungkin bisa kita temukan ya sisa-sisa dari telepon umum ini yang belum sempat dibongkar oleh Telkom, dan bisa kita temukan. Nah, saya terus berusaha mencari sekarang, dan mudah-mudahan saja ada yang saya tuju, yang saya cari. Saya terus belum melihat ya, di kiri kanan saya belum saya temukan ada telepon umum, dan memang tentunya di daerah seperti ini sudah dibersihkan. Kalau dulu jalan seperti ini pasti di pinggir-pinggirnya tuh banyak sekali tuh telepon umum yang berbok biru, ada yang boknya merah, kuning. Itu biasanya menandakan isinya dari box telepon. Kalau nggak salah yang biru itu yang koin, yang kuning itu kartu. Dan kita teruskan perjalanan kita. Mudah-mudahan kita bisa temukan sisa-sisa dari telepon umum.
Dan akhirnya saya temukan sebuah tempat untuk ya semacam saung lah gitu untuk telepon umum, tapi dari penampakannya mesinnya nampaknya sudah tidak ada. Dan ini berada di area pertokoan dan di pinggir jalan raya yang sangat ramai. Seperti inilah tempat-tempat telepon umum. Mari kita menuju ke sana untuk kita lebih dekat lagi melihat apa-apa aja yang masih tersisa di, katakanlah itu gardu telepon ya, tempat telepon umum yang dulu biasa kita gunakan. Nah, saya sudah mendekati ke area tersebut. Kelihatannya masih cukup bagus tempat teleponnya ini. Ya, saya udah sampai. Nah, kelihatan cukup strategis tempatnya dan ya memang sangat cantik ya, sangat cakep gitu. Nah, ini masih ada tulisan telepon umumnya. Biasanya kalau dua begini nih, lambang Telkomnya juga masih ada walaupun kondisinya mungkin sudah tidak bagus. Nah, biasanya kalau kayak gini nih ada dua tiang ini. Nah, ini kabel-kabelnya masih kelihatan. Telepon umum telepon kartu maksud saya dengan telepon koin. Saya tidak tahu yang sebelah mana yang telepon kartu, yang mana yang koin. Nah, ini kabel-kabelnya masih kelihatan. Nah, tulisan telepon umumnya juga sebenarnya ini masih cukup bagus ya kelihatannya nih. Masih baik. Karena mungkin belum sempat dibongkar dan masih kita temukan. Jadi perburuan saya tidak sia-sia, saya masih temukan ini dan memang untuk mesin teleponnya nampaknya sudah tidak bisa kita lihat lagi, sudah dicopot mungkin sama petugasnya karena memang sudah sulit ya mencari yang bisa menggunakan telepon umum ini. Mas Marcel ya? Telepon ya? Kamu pernah nyobain nggak tuh telepon-telepon gitu? Dulu, lu ya pernah nyobain nggak? Belum pernah ya? Pernah. Pernah sekali. Kamu umur berapa? 20. Tahun 2015-an masih ada ya? 2008 ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Mudah-mudahan ada lagi ya dari tempat telepon umum yang lain, yang bentuknya beda gitu. Yang itu kan biasanya digunakan untuk para pekerja kantor atau pertokoan. Jadi dia kasih cukup banyak ya, jadi orang tidak terlalu banyak antrinya. Kembali saya ingatkan bahwa saat itu ya di masa jayanya telepon umum itu kadang biasanya digunakan pada sore hari, biasanya banyak yang menggunakan, atau pada jam-jam istirahat biasanya sekitar jam 1 atau jam 12 sampai jam 1 lah. Dan fungsinya memang sangat penting saat itu karena bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di sana juga akan ada telepon untuk rumah sakit, kebakaran, polisi. Itu biasanya juga nomornya 3 ya, dan biasanya gratis. Jadi tidak bayar kalau yang untuk kepentingan seperti itu, seperti petugas pemadam. Nah, jadi fungsinya memang sangat strategis pada saat itu karena memang tidak adanya alat komunikasi seperti sekarang. Jadi jangan bayangkan saat itu seperti sekarang yang tinggal telepon ada di tangan. Selain telepon umum, ada telepon rumah, itu tentunya udah cukup lama ya. Biasanya telepon rumah dulu baru telepon umum hadir.
Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat itu. Tapi memang orang zaman itu memang tidak terlalu tidak terlalu banyak untuk berkomunikasi atau berinteraksi ke luar ya, karena memang penduduk juga mungkin belum terlalu banyak seperti sekarang. Oke, perjalanan saya kembali untuk berburu sisa-sisa tahun 19 sisa-sisa telepon umum yang mungkin masih ada dan masih kita temukan. Ini untuk mengenalkan kepada generasi muda bahwa seperti inilah alat komunikasi kita dahulu yang dilakukan para pendahulu kita. Nah, sekarang saya juga tetap melihat ke kiri ke kanan nih, mudah-mudahan saya temukan box telepon umum yang mungkin masih tertinggal atau belum dirapikan atau belum dibersihkan gitu. Nah, sekarang saya sudah memasuki area perkampungan. Biasanya alat telepon umum ini selain ada di perkantoran, pertokoan, di halte-halte, juga biasanya juga ada di perumahan-perumahan. Nah, apakah saya akan menemukan ini di perumahan? Ikuti saja perjalanan saya dan nikmati saja perjalanan ini sambil melihat pemandangan kiri dan kanan, suasana dari perjalanan saya. Mudah-mudahan perburuan kali ini juga bisa ketemu apa yang saya cari. Saya belum melihat adanya box telepon yang sedang kita cari ini. Ya, terus saya telusuri jalur demi jalur untuk menemukan sisa-sisa dari telepon umum. Kembali saya ingatkan bahwa alat komunikasi ini memang benar-benar penting pada masa itu ya. Bagaimanapun juga cuman itu yang ada yang bisa kita gunakan untuk orang umum atau orang awam, orang yang tidak memiliki telepon rumah, karena untuk masang telepon rumah juga bukan hal yang gampang, banyak syarat-syaratnya. Yang kedua juga instalasinya juga udah sampai apa belum. Nah, seperti itu. Makanya telepon umum koin dan kartu ini adalah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat atau menjawab kebutuhan masyarakat. Dan perjalanan saya ini sudah cukup jauh ya, sudah cukup ya, lelah juga sih jalan dengan seperti ini, tapi saya akan terus berusaha agar bisa kita dapatkan apa yang saya tuju. Mudah-mudahan bisa kita ketemukan lagi alat komunikasi jadul itu. Ya, kalau anak muda sekarang bilang pasti oh itu udah jadul. Mungkin beberapa di antara anak muda atau generasi muda sekarang ada yang nggak pernah nyoba itu alat. Tapi memang ya sebagai kenang-kenangan masa lalu aja ya, untuk mengingat bahwa alat ini pernah menjadi hal yang paling penting, yang sangat penting. Mungkin orang dulu memang jarang saya
beritahukan bahwa orang dulu memang jarang berkomunikasi dengan telepon. Biasanya berkomunikasinya itu langsung bercanda dan keluar apa yang diungkapkan ya. Kalau sekarang kan kita kalau mau ngobrol sama temen kudu pakai kuota. Kalau dulu kita ngomong nggak pakai kuota, langsung aja kita samperin ke rumahnya, kita berkunjung, silaturahmi, ngobrol ya. Jadi nggak terlalu banyak ngeluarin duit buat pulsa. Kalau dulu, kalau sekarang, waduh, rumah nempel aja ngomongnya pakai telepon, pakai ya pakai komunikasinya menggunakan HP aja. Padahal rumahnya mungkin cuma 10 meter, cuma 5 meter, tapi ya kita nikmatin aja. Memang kehidupan yang cukup apa ya, kalau sekarang tuh apa dibilangnya ya, kalau nggak punya telepon ya nggak keren gitu. Kalau nggak punya HP ya kayaknya aneh aja. Kalau orang sekarang kan kalau nggak megang HP tuh aneh. Lo aneh lo nggak megang HP lo, gimana lo kalau gue mau ngubungin lo gitu. Padahal rumahnya ya nggak jauh, cuman berapa meter aja gitu. Padahal diketok aja rumahnya, samperin 15 atau 10 meter, ketok aja, sekalian jalan kan, sekalian olahraga ya. Tapi ya sudah seperti itulah sekarang kondisinya. Dan kalaupun saya sekarang untuk memperlihatkan ini loh alat komunikasi jadul zaman dulu yang biasa kita gunakan, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat atau ilmu tambahan dan berguna agar kita tetap mengingat bahwa masa lalu kita punya alat komunikasi seperti ini, sekarang seperti ini. Ya, jadi kita bisa bandingkan kesulitan orang dahulu dengan kemudahan yang ada sekarang. Jadi kita akan mensyukuri apa yang kita dapat sekarang ini. Karena orang dulu cukup sulit untuk punya telepon ya. Jangankan telepon umum, telepon pribadi itu susah sekali tuh kalau mau bikin masang telepon rumah gitu ya. Sekarang udah sangat mudah, nikmati dan gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak bagus lah gitu ya. Saya masih terus mencari. Ini saya ketemukan ada satu lagi box telepon yang satu tiang berisi 2 box. Biasanya yang seperti ini nih. Yang satu telepon kartu, yang satu telepon koin. Masih cukup bagus kondisinya. Dan ada tulisan committed 2U. 2U ini biasanya dibaca to you. Berada di dalam komplek perumahan, dan ini hal yang lazim ya untuk telepon umum, karena akan lebih aman jika terdapat di dalam komplek perumahan. Ada pengumuman untuk menjaga telepon umum ini dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dan keberadaan telepon umum di dalam perumahan biasanya digunakan juga oleh warga sekitar perumahan ini untuk melakukan komunikasi atau telepon ke macam-macam ya, ke keluarga atau ke teman dan sebagainya. Dan mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk berburu box-box telepon atau telepon umum di pinggir jalan atau di mana saja. Saya akan terus mencari. Mudah-mudahan kita akan dapatkan, walaupun mungkin sudah tidak ada mesin teleponnya.
dahulu telepon umum memang adalah sarana yang paling penting untuk berkomunikasi, apalagi untuk warga-warga yang mungkin rumahnya di luaran sekitar Jabodetabek. Biasanya mereka akan melakukan hubungan begini, namanya itu SLJJ. Jadi sambungan langsung jarak jauh. Ini memang sangat dibutuhkan ketika masa lalu itu untuk berhubungan dengan keluarganya yang ada di daerah. Dan biasanya telepon umum menjadi sarana yang paling diburu. Untuk telepon umum mungkin hubungannya bisa Jabodetabek, tapi untuk hubungan langsung jarak jauh menggunakan wartel. Lalu itu karena apa? Karena wartel itu mungkin lebih nyaman, biasanya lebih privat ya, tapi memang harganya agak ya lebih mahal untuk melakukan telepon pada saat itu. Dan dulu itu nggak terlalu penting-penting banget gitu telepon tuh, bukan sesuatu hal yang kebutuhan gitu. Jadi memang digunakan pada saat ya tidak terlalu sering, beda dengan sekarang. Orang sekarang kalau nggak ada HP rasanya bagaimana gitu, mungkin ada yang sangat kurang. Kalau dulu telepon itu ya mungkin untuk orang-orang tertentu saja, dan kalau memang lebih mau eksekutif atau yang lebih khusus ya pasang telepon. Dan saya beritahukan bahwa memang pasang telepon saat itu, telepon rumah itu banyak kendalanya. Satu, kita pengen pasang telepon tapi belum ada jaringan di tempat kita, ya nggak bisa juga. Walaupun kita mungkin sangat mampu untuk bikin telepon, punya telepon rumah, tapi nggak bisa begitu aja. Harus ada jaringannya dulu, harus ada pokoknya banyak deh. Makanya dahulu itu kita nggak terlalu fokus sama telepon, jadi kita fokus pada mungkin untuk speak atau ngomong-ngomong dengan tetangga ya langsung aja. Kadang kita kalau mau sama temen juga ya kita samperin ke rumahnya, kita ngobrol, nggak pakai pulsa, nggak pakai kota ya, langsung kita samperin. Kalau sekarang kan biar rumah di mana, bahkan bisa ngomong langsung, bisa natap wajahnya. Kalau dulu udah dengar suaranya aja, udah seneng gitu kan. Sama orang di kampung kita bisa ngobrol gitu. Kalau sekarang kan bisa kita lihat juga mukanya, bisa kita ngomong apa-apa aja. Kalau dulu sudah cuma dengar suara orang tua, dengar suara ponakan, dengar suara saudara dari jauh, udah seneng banget. Dan kalau kita menggunakan telepon umum terlalu lama, pasti sering jadi masalah. Ini telepon umum yang kayak tadi ya, yang box itu, atau yang dulu ada juga yang tertutup pakai kaca, seperti pernah kita lihat di film-film ya. Nah itu biasanya akan digedor-gedor tuh dari luar tuh, cepetan gue penting nih, atau ya sebagainya gitu. Nah itulah sering terjadi cekcok mulut di situ. Tapi tidak jarang, mungkin saja ya, tapi saya belum pernah lihat ada orang berantem karena telepon umum. Tapi mungkin ada. Kan lucu ya, kalau anak-anak muda sekarang akan lucu melihat orang kok ribut karena telepon gitu.
Kalau dulu hal-hal seperti itu udah biasa, karena jadi kita telepon kalau di depan umum tuh kita mungkin paling lama 5 menit, karena sudah ada yang nungguin, kan nggak enak. Seperti apa ya, seperti WC umum lah begitu kalau sekarang ya. Kalau kelamaan, cepetan gantian gitu. Jadi hal-hal yang ya unik lah kalau dilihat dari sekarang ya. Saya masih berburu ini kiri dan kanan, tetap saya perhatikan. Mudah-mudahan saya dapatkan ini. Ya walaupun sisa-sisa dari masa lalu, dari ya cuma box telepon atau apalah, biar bisa dilihat begini loh cara komunikasi kami dulu, yang sangat beda dengan kondisinya sekarang. Saya juga tidak membawa kendaraan saya dengan kencang ya, saya pelan-pelan saja untuk lebih fokus, karena ngeri juga kalau terlalu kencang ya, nanti terlewat apa yang sedang saya cari. Dan perjalanan ini menyenangkan, sambil lihat-lihat kiri kanan, kadang-kadang nemu aja hal-hal yang lucu-lucu, yang unik-unik, yang aneh-aneh gitu. Ada orang seperti ya ngapain-ngapain aja gitu. Jadi jalan-jalan ini sebagai hiburan juga, untuk refreshing lah, biar kita lebih mata kita tuh lebih banyak melihat, banyak ilmu yang kita dapat dari yang kita lihat. Ya, di kiri saya ini ada yang berwarna terang sekali catnya rumah, tapi masih ada pohon-pohon juga, masih kelihatan hijau, dan beberapa lapangan yang lumayan luas belum digunakan. Ada juga wilayah yang memang sudah cukup rapat rumahnya, dan sampai saat ini belum saya dapatkan lagi. Saya belum lihat boxnya, mungkin ya udah cukup lama ya, sudah banyak yang dibersihkan. Dan biasanya di tempat dulu ya, di tempat-tempat jalan seperti ini nih, akan banyak sekali box-box yang telepon yang terlihat di depan-depan gang, di halte dan sebagainya. Itu biasanya sangat masif keberadaannya, sangat pasti kita tidak terlalu sulit untuk mencari box-box telepon itu. Ini saya agak kencang karena jalannya mungkin agak kosong, biar lebih cepet aja ya. Ya tapi mau kemana juga cepet-cepet, nyantai aja. Ya kadang-kadang kan kita kalau bawa kendaraan pengen kenceng juga kalau kosong kayak begini nih. Ya cuman ikutin naluri aja, biar lebih inilah, lebih ada angin gitu. Nah ini saya udah agak pelan, ini kayaknya masuk ke perkampungan. Pelan saja, mungkin saja akan saya dapatkan di sini. Tapi memang cukup sulit sih. Ya memang sudah sangat jarang lah apa yang saya buru dan saya cari ini. Ya, ini perkampungan jalannya udah agak sempit karena cukup tapi untungnya memang sekarang ini tidak terlalu banyak kendaraan yang keluar ya, jadinya jalan masih cukup lenggang. Nah, seperti pertokoan-pertokoan seperti ini dulu pasti itu di depannya ada box-box telepon tuh. Dan
hal yang lumrah banget gitu kalau dulu. Ini sekarang saya masuk ke daerah yang kayaknya kebunnya pohon-pohonnya masih sangat banyak, di sampingnya juga masih ada tanah lapang yang dipagar ya. Kelihatan kan? Nah, inilah enaknya kalau kita sering jalan, jadinya banyak tahu. Oh, di sini ada jalan yang nggak rata gitu. Di sini ada kebun. Saya istirahat dulu sebentar, benerin kamera. Saya mau, oke, kita lanjut lagi. Perlu diketahui di samping saya ini adalah jalan tol ya. Ini jalan tol yang cukup luas, yang masih baru. Nah, kita lewat bawah terowongan. Nah, ini bawahnya. Ya, lanjut lagi perjalanan kita, memeriksa dan mencari sisa-sisa alat telekomunikasi dari tahun 90-an. Mungkin alatnya sih udah, telepon umum itu mungkin udah ada sejak tahun 70-an lah, sampai sekitar 2010 itu masih ada telepon umum, walaupun sudah tidak terlalu banyak yang menggunakan, tapi masih fungsi, terutama yang koin, karena yang kartu kayaknya udah mulai perlu diketahui yang kartu itu belakangan ya. Sebelum kartu itu telepon semuanya koin, dan sekitar tahun 90-an baru muncul telepon yang kartu. Bentuknya kartu tipis, nanti kita masukin ke alatnya, kemudian dia akan bolongin. Nanti kalau udah dipakai sekian pulsa sekian, langsung bolong, dia klik, dipotong bolong. Jadi kartu kita akan bolong, dan pada nanti habis ya sudah pada bolong-bolong begitu. Kalau selesai dipakai tuh dibolongin sama mesinnya. Ya mungkin belum ada juga yang nggak tahu yang menggunakan kartu telepon saat itu. Jadi kita beli biasanya kita beli di, ada counter-counternya di warnet, wartel biasanya jual. Ya maaf ya kalau sebut warnet, sebenarnya dulu itu adalah wartel, warung telekomunikasi. Kita beli, nanti ada juga di supermarket kayaknya jual waktu itu. Nah, nanti kita gunakan misalkan 100. Nah, kita gunakan waktu kita telepon itu akan motong dia. Setelah kita selesai, dia bolongin kartunya. Ada sekitar ya berapa diameternya, mungkin 2 in lah. Dia bolong langsung udah. Nanti sampai kalau kita pakai lagi, bolong lagi, kita pakai, bolong lagi. Itu pasti remaja-remaja tahun 90-an tuh ngerasain banget gitu tuh. Tapi itu keren banget gitu ya. Keren pakai kartu gitu, nelponnya nggak pakai koin gitu. Dan kalau pakai kartu itu kita bisa langsung telepon keluar daerah, biasanya bisa, tapi memang cepet banget, langsung habis gitu. Kalau misalkan pakai kartu itu, kartu telepon jauh, dia cepet sekali habisnya. Jadi rugi gitu, cepet banget. Harganya saya agak lupa harganya, lumayan mahal memang. Tapi memang ukurannya tetap sama dengan kita pakai koin gitu, pulsanya sama. Kalau pakai koin kan kita harus ngumpulin. Biasanya dulu koinnya koin ratusan yang besar tuh, ratusan yang gambar. Sekarang masih ada nggak yang gambar rumah gadang kalau nggak salah tuh, atau yang ada yang tebel.
Nah, kita masukkan tuh. Jadi yang bentuknya cukup gede ya, jadi masuk tuh plug. Kalau dia udah bunyi nit nit dia masukin lagi plug. Nit 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 begitu masuk, seterusnya begitu. Dan banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kurang terpuji ya. Jadi koinnya itu dikasih tali gitu kan, diikat. Nah, jadi begitu dia masukin tuh klek. Nah, kalau udah bunyi ditarik lagi ke atas, aduh, banyak dah kenakalan ngakalin kayak gitu tuh. Ada trik-trik tertentu gitu. Ya maklum lah, mungkin karena anak muda kali. Jadi banyak akal, banyak strategi biar bisa nelpon panjang, lama gitu. Dan biasa digunakan pada telepon umum yang tempatnya agak jauh dari keramaian. Ini biasanya kalau ada anak muda pada nongkrong tuh, atau bocah-bocah pada nongkrong, nah itu telepon umum yang memang sudah diincar sama dia tuh. Ini sepi nih, enak nih, bisa nih, begitulah. Ya dulu itu emang ada aja kreatifnya gitu biar bisa nelpon lama-lama gitu, dengan cara-cara ya macam-macam, unik-unik. Kadang buat iseng aja mereka, iseng kan, mungkin buat godain cewek, buat apalah, atau buat ya biar enak aja gitu, biar ya namanya muda ya kan, ada aja keusilannya. Dan itu ada kenangan-kenangan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan lagi sekarang ya. Oke, perjalanan cukup jauh sudah perjalanan kita, dan saya tidak menemukan box telepon, belum menemukan ya. Mudah-mudahan bisa segera kita temukan agar ada yang bisa saya ceritakan dari box telepon tersebut. Dan ini saya sudah memasuki, sudah cukup, ini cukup padat ya penduduknya, tapi pohon-pohon masih cukup banyak. Dan perjalanan tetap saya lanjutkan, walaupun mungkin agak lebih perlahan-lahan. Ya nyantai aja, kita nikmati saja perjalanan ini dengan rasa enjoy dan senang aja. Ya, kita lihat kiri kanan, kadang-kadang memang ada hal-hal yang menarik. Ini cukup padat kendaraannya, jadi saya memperlambat perjalanannya, kendaraan saya. Dan belum saya temukan lagi sisa-sisa dari telepon umum yang dulu sangat banyak di jalan-jalan seperti ini. Dan telepon umum dulu masuk kampung itu mungkin sekitar tahun 90-an ya. Karena tahun-tahun 70, 80 itu adanya di kota. Untuk daerah Bogor, Tangerang, Bekasi itu masih jarang. Dan tahun 90-an lah baru kelihatan adanya box telepon di Botabek ya. Kalau di perkampungannya gitu maksudnya, baru kelihatan tahun sekian. Saya melihat sebuah box telepon berada di pinggir jalan, dan coba kita dekati. Ini dia. Terlihat ada tulisan koin, berarti ini adalah box telepon umum untuk koin. Dia satu saja ya. Jadi ini khusus box koin. Kondisinya masih lumayan bagus, tapi masih lebih bagus yang sebelumnya. Ini ya udah agak
kusam kotor bekas tempelan-tempelan kertas promo mungkin ya. Ya, itu tadi box telepon ketiga yang kita temukan, dan sudah cukup jauh perjalanan kita. Perut saya juga sudah mulai ya boleh dibilang udah pengen diisi lah. Saya periksa dulu kamera. Kita lanjut perjalanan kita. Dan kali ini saya tidak berburu box telepon lagi. Saya mau cari makanan ya untuk mengisi perut ya, dari perjalanan yang lumayan jauh. Saya pernah melihat ada pedagang makanan tradisional yang cukup terkenal di Indonesia. Katanya sih ini makanan khas dari Jakarta, dan sudah bisa ditebak apa itu. Saya akan cari gado-gado, dan yang saya mau cari adalah gado-gado yang memang dibuat oleh orang Betawi. Jadi gado-gado makanan khas Betawi yang ngerjain juga orang Betawi. Nanti bisa kita lihat bagaimana warung orang Betawi dagang gado-gado yang memang sudah cukup lama. Dan kalau saya bilang terkenal ya, namanya orang Betawi kan biasanya dagangnya biasa aja gitu. Maksudnya warung Betawi itu tukang gado-gado empok ini. Nah, itu sudah biasa, dia membiasakan kalau orang Betawi nggak pakai merek gitu, nggak pakai apa gitu nama ini gado-gado ini, enggak, dia emang biasanya dagangnya juga pakai meja pakai baskom, pakai ulekan, nah begitu dagang. Nanti kita akan makan makanan gado-gado Betawi yang memang ya Betawi banget lah. Dan ini dagangnya sudah cukup lama, turun temurun ya. Gado-gado kenapa menjadi makanan khas Betawi? Mungkin karena memang sangat di tanah Betawi itu sangat banyak ditemukan pedagang gado-gado mungkin ya, atau memang punya sejarah lain. Karena pada awal-awalnya gado-gado itu berisi sayur-sayuran aja. Jadi banyak gado-gado itu mirip dengan pecel ya. Kalau pecel biasanya disiram, kalau gado-gado itu kan di kacangnya langsung diulek di situ, dikasih air dan sebagainya, dan bumbu-bumbu baru dituplek gitu, dicampurin isiannya. Kalau pecel kan biasanya disiram, jadi bumbunya sudah dibuat, langsung disiram ke sayur-sayuran yang sudah direbus. Nah, bedanya cuma di situ, dan tentu saja rasanya juga agak beda karena mungkin kalau diulek langsung dicampur itu kacangnya itu lebih keberasa gitu. Kalau disiram itu kan lebih cair ya, lebih encer gitu kalau pecel. Dan di berbagai daerah juga banyak makanan sejenis dengan nama yang berbeda-beda. Oke, perjalanan saya sekarang sudah lumayan, kita mendekati tempat ibu ini berdagang, tapi saya jalannya memang agak sempit karena ini masuk ke
jalan desa mungkin ya. Ini jalan desa, jadi tidak terlalu lebar jalannya. Dan kalau Anda lihat ada spanduk-spanduk ini spanduk apa nih? Spanduk perumahan apa? Nah, ini masih banyak pohon-pohon karena memang agak ke dalam jaraknya ya. Agak masuk. Ini adalah kalau kita perhatikan, kalau Anda perhatikan, ini adalah jalan tembus dari arah Bintaro menuju BSD. Begitupun sebaliknya dari BSD menuju Bintaro. Dan saya ini arahnya dari BSD ke Bintaro. Jalan ini memang menjadi jalan alternatif bagi lalu lalangnya kendaraan yang menuju ke dua tempat ini. Orang biasa dari Bintaro mau ke BSD ya tembusnya di sini. Kalau yang nggak tahu ya pasti menggunakan jalan yang raya yang umum yang besar ya. Ini benar-benar kalau mungkin ini jalur potong dari Bintaro ke BSD dan BSD Bintaro. Dan jalan ini memang sudah cukup lama. Kalau yang sudah biasa mondar-mandir ke dua tempat ini ya udah hafal jalan ini. Jadi jalan yang memotong atau ya lebih cepat lah kalau mau ke BSD atau ke Bintaro, bolak-balik dua wilayah ini. Dan kendaraannya memang tidak terlalu padat, cuman kalau lagi padat karena jalannya kecil ya bisa macet parah, macet lumayan gitu, bisa agak tersendat perjalanan karena banyaknya kendaraan, terutama mobil yang biasanya akan berjalan agak lambat kalau macet. Memang cukup harus hati-hati jalan kecil seperti ini karena kita berpapasan dengan kendaraan dan pas, apalagi kendaraannya lumayan besar. Tentunya kita harus perlu konsentrasi. Nah, ini kadang-kadang ada belokan yang tajam dan itu memang harus perlu kewaspadaan. Oke, sekarang kita masih melaju di jalan ini dan pasti berpikir kok jauh banget gitu. Ya memang lumayan jauh. Sekalian saya memang sengaja hari ini ingin, dan di depan ada jembatan tol. Ini jembatan baru atau jalan tol baru ya. Kita lewat di bawahnya saja. Dan masih cukup lumayan perjalanan kita, tapi kita bisa pandang kiri pandang kanan, melihat suasana yang mungkin masih kelihatan asri. Dan hari ini jalanan nampaknya lenggang dan cukup bisa kita kebut kendaraan kita. Nah, terlihat kiri kanan tidak terlalu banyak kendaraan, cuma ada kendaraan motor aja, mobil jarang kita temukan, dan suasana di kiri kanannya pun masih banyak pohon, dan ini di pohon-pohon dan rumah yang sudah agak padat.
tapi masih terlihat tumbuhan-tumbuhan, ada pohon dan lahan-lahan yang kebun-kebun yang terpagar. Nah, ini ada lapangan cukup luas, mungkin biasa digunakan untuk aktivitas warga. Dan ini saya bilang bahwa hati-hati di jalan-jalan seperti ini karena memang ada tikungan-tikungan yang mungkin seperti ini. Nah, ini kalau kita kurang hati-hati bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nikmati aja perjalanan ini karena ya sambil cuci mata ya kiri kanan, kita lihat kadang-kadang di perjalanan itu ada hal-hal yang saya bilang ada yang hal-hal yang unik gitu. Jadi jangan dibuat kesel kalau kita berkendara, kita bawa enjoy aja untuk mengurangi rasa lelah kita. Dan jalan kecil seperti ini sekarang ini udah cukup membuat konsentrasi kita harus lebih. Masih ada 1-2 lahan itu, dan ya cukup lenggang jalanan ini hari ini dan tidak terlalu tidak terlalu seperti biasanya gitu. Kalau biasanya di sini ya apalagi menjelang depannya ini ada pertigaan nanti. Kalau kita perhatikan biasanya sudah, pertigaannya sudah mulai terlihat di dekat masjid atau musola. Itu menaranya sudah kelihatan tuh masjid ini. Ya, kita ke kiri. Tapi kayaknya kita udah kelewatan nih. Saya asik ngomong, asik ini nggak fokus. Kayaknya kita kelewatan nih. Gado-gadonya sudah lewat. Tadi ada jembatan sungai kecil sebelumnya. Ini udah lewat nih. Kita muter dulu deh. Ya, ntar saya cari tempat yang enak buat muter. Nah, sini nih kayak enak nih. Saya putar dulu nih kayaknya nih. Ya, kita tunggu dulu karena banyak kendaraan yang lalu lalang. Di depan sana tadi ada pertigaan. Kita tunggu, saya juga sambil merapikan. Oke. Ya, saya mundur sebentar, cari posisi yang enak. Ini kalau kita balik dari sini ke sana berarti kita ini jalur yang dari Bintaro mau ke BSD. Ya, kalau tadi kita dari BSD mau arah Bintaro. Jadi kita tadi harus belok, pas belok pertigaan lurus, nanti ada sebelum makam bahagia itu ke kanan ngambilnya. Nanti kita bisa nembus Bintaro, ada lampu merah bisa. Nah, sekarang ini saya pada posisi kebalikannya ya. Kebalikannya mau dari Bintaro mau ke BSD. Ini jalurnya. Dan bisa juga ke Regensi. Ya, kalau dari sini bisa Regensi, Anda nggak usah belok ke kiri nanti. Ya, di pertigaan Anda lurus saja akan tembus ke Regensi Pinang. Itu bisa langsung. Nah, sekarang saya udah balik lagi. Kesalahan tenis tadi kita kelewatan ya. Sekarang kita balik ke tempat. Nah, di sini Anda perhatikan ada sungai. Disinilah tempat pedagang gado-gado tersebut. Dan gado-gado ini adalah sudah turun temurun ya berdagang gado-gado. Kita lihat tidak ada plang atau tidak ada papan nama di depannya. Ini adalah salah satu ciri khas orang Betawi berdagang, jarang menggunakan papan nama. Dan
ibunya sedang melayani pembeli lain. Nanti setelah ini saya akan langsung pesan. Ya sudah selesai, dia langsung akan mengerjakan pesanan saya. Garam masuk ke ulekan ya. Kemudian cabai. Ya, sudah di ulek. Dan kalau misalkan pesanan cukup banyak, beginilah caranya, dibuatkan satu persatu, diulek satu persatu. Lumayan kan. Sekarang berikutnya kacang. Ya, kacang yang sudah dihaluskan ini untuk mempercepat proses dari pembuatan bumbu gado-gado. Ya, sama gula merah. Ya, dikasih air mungkin akan lebih mempermudah dalam melakukan mengulek bumbunya ini. Ya, cukup lumayan. Masuk juga jeruk limau. Ini akan menguatkan rasa. Ya, sudah mulai kelihatan bumbunya mau jadi. Tinggal ditambah lagi air ya, agar lebih encer gitu bumbunya. Nah, sini sudah masuk. Sebentar lagi kalau sudah kelihatan agak butek tuh airnya atau seperti ini, nah ini udah mau jadi nih. Nah, sudah jadi kayaknya bumbunya nih. Kita akan lihat apa yang pertama dimasukkan. Kentang. Ya. Yang pertama masuk. Selanjutnya tahu. Kembali tahu. Ketimun. Cepat sekali. Pare. Lengkap. Ini kecambah toge ya. Ditambah lagi kol, kangkung, dan yang lainnya. Oh, tadi bukan toge itu, tadi apa itu? Ya pokoknya sebegitulah lengkapnya. Makanan khas orang Jakarta nih. Lumuri biar semuanya kena ya bumbu-bumbunya. Ini, nah seperti ini banyak sekali. Kalau Anda makan sendiri kayaknya kok nggak habis nih. Apalagi ditambah dengan nasi. Dan ibunya sedang ngambil piring. Untuk saya memang pesan untuk makan di sini, di warung ini. Jadi makan segini banyak kayaknya nggak cukup nih, kalau nggak habis lah kalau sendiri nih. Nah, kelihatan banyak sekali. Apalagi ditambah dengan satu piring nasi. Aduh. Ditambah lagi kerupuk. Indonesia banget. Ya. Yeah. Nah, sudah siap gado-gadonya. Sekarang nasinya. Ini lokasinya berada di Gerubugan kalau orang Betawi bilang, atau pintu air di Jombang nih. Nah, sekarang saya udah dapat tempat. Nah, di sini saya akan makan. Ini dia gado-gado dan nasi. Tidak terlalu mahal. Perut kenyang. Nah, inilah gado-gadonya. Saya shoot, bisa kelihatan. Harganya sangat terjangkau untuk
nasi dan gado-gado itu 15 ribuan. Ya, kita udah cukup kenyang, udah cukup banyak lah. Dan pastinya gak akan sanggup kita makan sendiri nih. Harusnya gado-gadonya 1 ditambah dengan nasinya 2, berdua. Dan seperti saya bilang bahwa Ibu Latif ini berdagang turun-temurun. Jadi begini katanya. Saya menurun sih dari Turun emak. Oh, turun emak. Ada. Sekarang saya ya udah berapa tahun saya juga. Emaknya siapa emang namanya? Lelean. Nyelean ya. Dari penuturan Ibu Latif bisa disimpulkan bahwa dagangan gado-gado ini sudah cukup lama sejak ibunya Ibu Latif. Demikianlah video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.